semua, aku Katalia. Jadi welcome to my YouTube channel. Jadi di sini aku bakalan ngebacain tarot buat kalian. Nah, tarotnya ini itu pick a card. Jadi nanti aku kasih pilihan kan 1 2 3 gitu. Kalian boleh pilih apapun yang kalian mau. Nah, di sini aku mau kasih tahu bahwa ini sifatnya fun reading. Jadi kalian gak usah terlalu ngambil ke hati dan gak mungkin juga bisa resonate 100% sama kalian. Tapi kalau misalnya dia positif ya aminin aja, diambil positifnya. Kalau misalnya dia negatif ya jadiin warning buat kalian dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan. Tetap yang paling pertama, kekuasaan tertinggi itu ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini hanya sebagai media supaya kalian bisa mempertimbangkan dengan lebih baik seperti itu, oke? Dan hari ini aku bakal ngebacain gimana perasaan doi, gebetanmu, orang yang lagi PDKT sama kamu, yang lagi banyak komunikasi sama kamu, tapi belum jadi ya, belum jadi ke kamu, oke? Perasaan, pandangannya, energi kalian berdua gitu, oke? Jadi di sini aku bakal kocok dulu untuk ambil 3 kartu, kebanyakan. Jangan di skip ya guys, karena biar energinya tuh bagus gitu. Oh, udah. Pas 3. Oke, jadi ada file 1, ada file 2, ada file 3. File 1, file 2, file 3. Kalian boleh pilih yang mana, nanti kita ambil satu persatu. Nah, ini aku mau kasih tahu kalau ini bisa vice versa. Jadi kayak kebalikannya gitu. Jadi kalau ini kamu ngerasa kayak, "Kak, kayaknya ini aku banget deh." Ya udah berarti bacaan untuk orang yang kamu tuju itu ada di file lain gitu. Tapi mudah-mudahan sih resonate ya. Asal kalian benar-benar konsentrasi, berdoa dulu menurut kepercayaan kalian, dan ini dijadiin jangan ya bener-bener kayak pedoman utama kalian gitu. Jadi kayak jadiin pertimbangan aja. Mudah-mudahan sih resonate gitu ya. Silahkan pilih. Oke, jadi aku ke file nomor 1 dulu ya. Ini yang kiri file nomor 1. File nomor 2 sama nomor 3 nya nanti dulu. Oke, aku bacain. Jeng jeng jeng. Courage. Jadi orang ini, aku tarik orang ini ya. Orang ini bener-bener orang yang kuat banget. Kuat dalam arti secara emosi, secara usaha, secara intinya apa yang ingin dia lakukan, dia harus melakukan itu. Apa niat semuanya yang dia inginkan, itu akan dia realisasikan dengan cara apapun. Dia akan berdiri terhadap sesuatu yang dia yakini, apapun halangannya, apapun rintangannya, dia bakalan menghadapi itu. Ini orangnya seperti itu. Biasanya orang-orang seperti ini kalau nggak Capricorn, Taurus. Tapi kalau aku bilang zodiak sih bisa ngelihat sun moon risingnya ya kalian, nggak mesti ini gitu. Oke, jadi sekarang bakalan kocok energi dari si orang ini dulu. Gimana orangnya? Pikirin ya, konsentrasi, kalian pikirin biar nanti lebih resonate. Gue nggak sih suka goyang trip aku. Oke, aku bakalan kocok. Ini live shufflingnya nih live, jadi bener-bener harus dipikirin ya orangnya. Yang PDKT, komunikasinya bagus, tapi nggak nembak-nembak, nggak ngomong-ngomong, nggak jelas juga. Wow, ada Page of Cups. Wow. Oh, ada Three of Swords. Ada Two of Pentacles. Sini aja kali ya. Ada Nine of Pentacles.
Satu lagi. Seven of Wands. Oke. Ini ya. Orang itu tadi kan orangnya beneran ini ya, beneran pendiriannya kuat. Apa yang dia inginkan, dia akan dapatkan itu gimana pun caranya ya. Kalau aku lihat lagi deh energinya di sini, dia itu pernah heartbreak, pernah sakit hati. Bisa karena perselingkuhan, bisa juga karena pengkhianatan. Ini gedein dikit. Oke. Bisa karena pengkhianatan, bisa juga karena terlibat dalam hubungan yang tidak terlalu dewasa. Jadi hubungan di antara mereka yang dulunya itu kayak kurang dewasa gitu. Sehingga dia ini sekarang energinya tuh belum ini sih, kayaknya belum mau yang berpikir ke arah seperti itu, ke arah yang cinta atau gimana-gimana gitu. Karena energinya tuh kayaknya sedang juggling gitu. Jadi dia masih menimbang-nimbang tentang hidupnya dia, tentang cita-citanya dia, tentang achievement yang ingin dia dapatkan di kehidupan ini gitu. Tapi kalau dibilang energi cinta ada, tapi kayaknya emang kayak belum mateng. Cinta yang dia miliki pun belum mateng. Kalaupun dia emang sayang sama kamu, dia belum mateng. Karena energinya dia pernah disakiti. Jadi dia belum sepenuhnya healing dan belum sepenuhnya dewasa untuk menerima hubungan yang baru gitu. Masih juggling, masih bingung. Yang pasti kalau dari segi keuangan atau dari segi earth sign, jadi kayak apa yang dia miliki di dunia ini ya, hal-hal konkret yang dia miliki di dunia ini itu nggak ada masalah. Tapi emang aku ngelihat ini cintanya kurang. Jadi dia tuh punya semuanya, teman-teman yang baik, lingkungan juga yang baik, tapi ya tadi page of cups. Jadi dia tuh kayak orang ini, kalau menurut aku ya, dia ini nggak menemukan orang yang cocok sama dia. Mungkin karena masa lalunya tadi dia bermasalah, sehingga dia kayak bisa juga artinya dia ini terlibat sama hubungan yang nggak pernah serius gitu loh. Jadi hubungan ini tuh hubungan yang pernah dia jalani atau emang sekarang yang sedang dia jalani bersama kalian, dia tuh ngerasa kayak energinya tuh belum bisa dibikin serius gitu, nggak bisa dibikin serius gitu loh. Jadi dia masih juggling, masih bingung gitu ya. Have fun gitu. Dan energinya ada ini heartbreak ya, bisa masa lalu, bisa juga emang dia ada nggak senang sesuatu gitu dari kamu gitu. Tapi kalau aku sih ngebacanya lebih ke ini sih, lebih ke dia ini pernah mengalami rasa sakit dan masih tertinggal rasa sakit itu di dalam dirinya gitu, sehingga dia memang belum ingin terlalu berkomitmen ya. Kalau emang suka ya suka gitu. Ini ada Seven of Wands juga. Seven of Wands itu aku artiin sebagai perang batin. Jadi kayak energi dia tuh dari segi, aku bilang kalau dari segi pentacle ya, kayak keuangan atau apapun gitu di hidupnya yang berbentuk konkret itu nggak ada masalah. Tapi emang emosinya tuh nggak stabil. Emosinya itu kayak apa ya, kayak masih berperang gitu loh. Berperang bukan dengan orang sih, kalau yang aku lihat sama pola pikir sama pandangannya sendiri tentang sesuatu gitu orangnya. Iya gitu. Oke, itu energi dari dia ya. Bakalan tarik dari energi dia ke kamu. Ini komunikasi kalian tuh nggak ada masalah sih, cuman ya tadi belum bisa diajak serius. Suka sih suka, tapi nggak bisa diajak serius, belum. Perang batinnya banyak, masih bingung. Nih bener kan, 12 Wands. Dia tuh nimang-nimang ya hubungan sama kamu, tapi belum ada langkah yang konkret yang akan dia ambil gitu. Cuman kayak baru berpikir, oh kayaknya sama nih orang kayak gini. It's just in her or his
mind, jadi cuma di pikiran doang gitu. Merenung sih, lebih kayak merenung dan banyak kan ini aja. Nih, Hangman. Dia belum bisa milih sih. Kalau aku sih nangkepnya kalau dibilang suka tuh suka ya. Tapi emang belum terlalu dewasa perasaannya itu sama kamu. Sehingga ya kayak gantung dan kayak apa ya, kayak aku sih nangkepnya kayaknya orangnya tuh juga belum terlalu ingin berkomitmen dan ada hal lain yang ingin dia kerjakan dalam hidup ini, bukan cuma tentang cinta. Kalau bicara zodiak, ini orangnya penuh logika. Capricorn, Taurus, and Capricorn, Taurus, Virgo. Banyak pertimbangan. Tuh, ada Two of Wands, the Hangman, Three of Wands, the High Priestess. No. Sorry, the Hierophant. Ya, Hierophant ini. Jadi dia itu ya, gini. Dia itu baru kayak mikir aja gitu di dalam pikirannya, gimana ya kalau aku sama orang ini, artinya sama kamu nih ya, kan kamu gebetanmu kan ini kan, jadi kayak gimana ya kalau aku sama orang ini, dia ini gini. Terus dia kayak oh ya udahlah, kayaknya aku banyak hal yang ingin aku kerjakan juga, aku juga kayaknya belum berhasil banget dari segi emosi, tapi kalau dari Pentacle sih menurut aku orangnya nggak masalah, lumayan bagus, lumayan cukup stabil. Tapi tadi masalah emosi dan masalah cinta, terus juga ada di Hierophant. Ini bisa kemungkinannya tuh ada dia kan orangnya nih kayak penuh pertimbangan ya. Dari juggling ini menurut aku dia orangnya benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu, ya kan. Di satu sisi dia juga belum terlalu yakin bahwa hubungan ini adalah hubungan yang matur, hubungan yang dewasa gitu. Karena menurut aku di sini di Hierophant ini, bagi kalian yang milih file 1 bisa karena dia nurut sama nilai-nilai yang sudah dia pegang selama ini, dan kamu tidak dinilai dia itu tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya kayak gini loh, aku bisanya sama orang cewek yang gini atau sama cowok yang gini, tapi kamu bukan orang yang seperti itu, jadi dia kayak belum terlalu cocok ke sana. Terus bisa juga orang tua, jadi kayak antara orang tuamu sama orang tuanya tuh ada yang nggak terlalu suka gitu sama kalian, kemungkinan pas cerita mungkin nggak terlalu suka gitu sama kalian, jadi dia mikir berkali-kali lagi gitu ya. Kalau aku lihat sih kayak gitu, ada perbedaan, ada Hangman, ada Hierophant, yang pasti ini ada perbedaan itu yang membuat dia belum bisa mengambil keputusan yang pasti dalam hubungan ini. Ditambah lagi ini ada perang batin juga nih. Oke, aku tarik lagi ya. Nih ada di susah banget sih yang ini. Kamu kan susah banget keluar. Ada Ten of Cups. Bagi kalian yang sering banget baca tarot tuh pasti nangkepnya tuh Ten of Cups itu adalah hal yang membahagiakan, like a family, happy family. Tapi aku tidak berkata seperti itu. Ten of Cups ini kalau aku artikan, dia itu ada rasa takut, nggak bisa memberikanmu apa yang kamu harusnya dapatkan dalam suatu hubungan. Nih, kan? Ten of Cups dan Six of Pentacles. Dia takut, dia nggak bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan. Nih, ada Six of Pentacles. Dia takut hubungan ini itu nggak seimbang gitu loh. Entah kenapa aku tidak melihat ini sebagai suatu hubungan yang aku nggak ngelihat ini sebagai hubungan yang balance. Walaupun sebenarnya Six of Pentacles itu bisa juga artinya hubungan yang balance. Tapi aku nggak ngelihat itu sebagai hal yang balance dan hal yang membahagiakan. Ini kayak lebih ketakut
karena dia nggak bisa ngebahagiain kamu, dan dia juga takut hubungan ini tidak balance gitu. Ada pihak-pihak yang kayak jadinya tuh menerima saja, dan ada pihak-pihak yang jadinya itu kayak memberi aja. Jadi nggak satu memberi satu menerima, dan juga nanti di lain waktu kebalikannya. Jadi mesti balance gitu kalau satu hubungan sih, kalau menurut aku gitu. Nah, dan ini aku nggak ngelihat kayak gitu. Jadi ngelihatnya kayak salah satu doang yang berjuang, salah satu doang yang bakalan mendominasi, salah satu doang yang akan memberi, satunya menerima saja gitu. Lihat the last card-nya ya. Oke, udah tadi. Four of Swords. Pasif. Enggak, dia belum bisa nentuin. Dia butuh waktu sendiri. Berikan waktu dia sendiri untuk mengambil keputusan. Dia belum bisa menentukan pilihannya terhadap dirimu. Ada begitu banyak hal yang menjadi pertimbangannya. Dari tadi ya, sebagian dari kalian mungkin terhalang restu. Sebagian dari kalian mungkin terhalang perbedaan. Sebagian dari kalian pernah disakitin oleh orang. Sebagian dari kalian maybe hubungannya tidak matur dinilai, jadi tidak dewasa. Dan sebagian dari kalian tuh juga masih banyak hal-hal yang ingin diperjuangkan dalam hidup. So, dia terlalu takut sih menurut aku jatuhnya tuh kayak dia terlalu takut sih untuk melanjutkan hubungan ini gitu. Four of Swords. Dia butuh waktu sendiri. Berikan dia waktu. Dan tadi aku balik lagi ke courage ini ya. Kamu percaya, kamu balik lagi ke apa yang kamu percayai gitu loh. Jadi kalau kamu yakin bahwa orang ini adalah, aku ambil satu lagi deh. Kalau kamu yakin bahwa orang ini itu adalah orang yang terbaik untuk hidupmu, kamu pun harus berubah. Supaya bukan berubah dalam arti supaya kamu itu menjadi seperti yang dia inginkan saja, tapi juga berubah menjadi orang yang lebih baik. Karena bisa saja pertimbangan-pertimbangan yang dia pikirkan tentang dirimu yang membuat dia sampai saat ini belum mau maju, bener-bener maju banget langkahnya itu, ya salah satunya adalah beberapa sifatmu gitu loh. Ya, beberapa sifatmu. Intinya kalau diantara kalian yang milih file 1 ini ada yang terkait perbedaan keyakinan atau perbedaan latar belakang sudut pandang atau apapun itu ya, courage, stand up for your belief. Jadi apa yang kamu percayai, tetaplah berpegang pada itu. Aku nggak bilang kamu stay di agamamu atau apa sih, tapi apa yang menurut kamu benar, peganglah itu, jangan goyah. Walaupun kamu tengah mencintai seseorang atau kamu tengah dekat dengan seseorang. Dan gak usah takut juga kalau kamu pengen mengambil suatu keputusan, karena emang segala sesuatu itu udah ditetapin kayak gitu loh. Kamu tuh tinggal kayak tinggal kayak memberanikan diri dan melangkah. Beberapa hal di dunia ini memang terjadi sudah sebagaimana mestinya gitu, sudah digariskan gitu loh ya. Jadi tetaplah berdiri dengan apa yang kamu percayai, apapun itu. Kalau kamu yakin dia orang yang baik, orang yang tepat bagi kamu, silahkan. Tapi jika memang kamu nggak terlalu yakin juga sama perasaanmu sendiri, tetaplah berpegang pada pendirianmu yang semula gitu. Oke, thank you very much. Kalau misalnya kalian ada yang tidak terlalu resonate, silakan boleh personal reading sama aku. Nanti aku kasih deh kontaknya di description. Bye bye. Untuk file nomor 2 nih ya, jadi aku bakalan ngebuka untuk file nomor 2. Jadi file nomor 1 tadi guys tentang ketidakpastian, maka untuk file nomor 2 semoga lebih baik. Oke, mari kita lihat. Ada clear for Jens. Tadi udah di nomor 1 dengan kesimpulan ketidakpastian. Maka kita akan ke nomor 2 dan semoga nomor 2 ini lebih baik ya daripada nomor 1. Oke.
ada clairvoyance. Jadi aku tarik energinya dulu. Energi orang ini ya, orang yang dealing sama kamu ini, si gebetanmu ini orangnya spiritual, orangnya juga loving banget. Jadi kalau tadi itu si yang pertama tadi courage, jadi orangnya kayak punya pendirian yang kuat, punya pendirian yang kuat. Kalau untuk yang file kedua, orang ini orangnya spiritualnya bagus, orang yang bisa memanifestasikan cinta alam semesta melalui apa yang dia perbuat untuk orang lain. Jadi kayak contohnya tuh dia menolong orang. Jadi ketika orang melihat dia itu, orang itu sejuk gitu loh. Jadi orang tuh kayak, ih ini orang lembut banget, ini orang kayak ngebantu orang banget gitu. Jadi dia tuh kayak yang memberi cerminan kepada orang lain bahwa cinta semesta, cinta Tuhan yang Maha Esa itu ada loh di dalam seorang manusia gitu. Orangnya baik. Orangnya baik. Let's see. Aku buka dari kartu dulu ya, energi orang ini. Cie. Penasaran pasti. Yang PDKT tapi nggak nembak-nembak. Biasa aja sih guys. Ya namanya juga cinta. Kadang kita senang sama orang, orang senang sama kita gitu. Ya. Fokus sama orangnya, sebut namanya di dalam di dalam pikiran biar kita bisa tahu gimana dia menilai Anda. Oke. Wow, keluarnya 3. 1, 2, 3. Banyak kan? Ini aja. Enggak. Nanti cemburu yang lain. Yang jumping aja ya keluarnya. Kadang kalau PDKT itu aku tuh suka ketawa, suka kasih harapan-harapan palsu. Orangnya yang kita suka ternyata deket juga sama orang lain. Ngeselin kan? Jadi iya, udah satu lagi ya. Kalau aku shuffle, kalian ngeliat ya, jadi energinya tuh ditangkep di sini gitu. Jangan di skip. Kayak the sun. Let's see. Ada Page of Cups. Ada Page semua. Page of Wands. Ada The Strange. Ada the sun. Oke. Energi orang ini gini. Kalau ini gebetan kamu, dia ngerasa bahwa kamu punya kekuatan emosional yang sangat tinggi yang bisa membuat dia itu tenang, membuat dia itu jinak. Ya, cie gitu. Jadi kamu tuh bisa menjinakkan dia tuh, bahasanya kayak gitu. The Sun, energinya tuh kayak anak kecil gitu. Jadi dia bahagia aja gitu sama kamu. Kamu ngebuat dia bahagia, jujur kayak gitu. Energi orang ini juga orangnya tuh kayak apapun itu, energinya itu kayak orang ini tuh bahagia, nggak terlalu banyak beban sih hidupnya gitu, bahagia lah intinya. Terus kalau saat ini sih, kalau suka-suka, ini ada 2 Page of Cups dan ada Page of Wands. Jadi emang di satu sisi kayak yang pertama tadi sih belum terlalu matur, suka, sayang, nggak sayang sih. Kalau sayang kayak pacaran aja ya, suka, tapi belum terlalu matur gitu. Tapi enaknya di file 2 ini ada Page of Wands. Jadi dia mulai berpikir, gimana nih ya kalau gue berkomitmen sama orang ini gitu, si cewek atau cowok yang di link ini, yang kamu yang nanya ini, kayaknya asik ya gitu. Karena tadi dia berpikir kayak kamu tuh bisa menjinakkan emosinya. Dia tuh kayak bukan nurut ya, kamu tuh bener-bener kayak mengasuh dia dan bener-bener menyentuh
emosi dia yang paling dalam gitu lah. Seneng banget baca yang nomor 2 ini. Dan emang energinya tuh kayak, tapi pasif sih dia. Kalau dibilang dia apakah dia mau berusaha tuh enggak, energinya enggak kayak gitu, tapi dia lebih kayak ngelihat aja gitu apa yang terjadi di kemudian kepada hubungan ini gitu. Jadi nggak yang menggebu-gebu, tapi dia berpikir tuh, kayaknya nih orang cocok juga sama gue gitu, kayaknya boleh juga berkomitmen sama orang ini gitu. Energi dia itu kayak gitu. Terus ya udahlah, aku tunggu aja lah, sabar aja lah gitu. Jadi orangnya sabar nih, sabar. Dia nggak menggebu-gebu, nggak kepengen yang kayak gimana juga ngedeketin kamu gitu, orang yang kamu dealing ya ini ya. Dan dia ngerasa kayak, aduh nih cewek beneran deh, bener-bener kayak yang bisa ngehandle aku banget kayaknya gitu. Oh, sweet. Pembukaannya aja udah sweet ini ya. Mungkin karena tadi sih ini bawaan dari kartu oracle-nya juga, karena dia ini orangnya kan baik ya, spiritualnya juga baik. Jadi maybe dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baik. Itu salah satunya. Karena orangnya ini kayaknya hatinya juga nggak busuk-busuk gitu, bukan tipe-tipe orang berhati busuk gitu ya. Mau laki-laki atau mau perempuan, ini orangnya, si orang yang kamu dealing ini itu orangnya tuh baik, jujur orangnya baik. Dan ya tadi aku bilang dia bisa memanifestasikan ke orang-orang ini loh, cinta yang tulus tuh seperti ini, kebaikan yang dari hati itu seperti ini gitu. Nah jadi karena seperti itu makanya orangnya maybe pola pikirnya pun juga positif gitu, nggak yang berpikir negatif banget gitu orangnya. Bahagia hidupnya. Oke, terus aku ngeliat lagi gimana dia ke kamu. Bayangin ya teman-teman, ada page lagi. Waduh, triple page. You've got triple page, guys. Ada Four of Cups. Kamu tuh bener-bener lah ya, kehadiranmu itu kayak ngeganggu banget bagi dia. Ngeganggu dalam arti yang nggak ada kamu, nggak hidup dia gitu. Jadi bukan ngeganggu yang negatif sih, ngeganggunya tuh kayak yang semangat banget gitu kalau di hari-harinya tuh ada kamu. Entah kamu ngechat, atau kamu berkomunikasi, atau kamu negor aja, atau kamu bercanda sama dia gitu. Seneng banget dia kayaknya. Nih. Duh sorry ya goyang. Ada Emperor. Ada Queen of Cups. Kamu bisa dealing sama water sign. Water sign itu ada Pisces, ada Pisces. Aku lupa ya. Bentar. Aku tuh suka lupa zodiak, sumpah aku nggak ahli zodiak guys, maaf banget. Pisces, Cancer, and Scorpio. Yes. Yang paling kuat sih, tapi ada energi. Bisa Scorpio, bisa Scorpio, bisa ini ya. Bisa Pisces. Ya, Pisces. Orangnya bisa itu. Kalau kamu, ini bisa kebalikannya ya, bisa vice versa, bisa kebalikannya. Kamu nih kalau nggak Taurus, kamu Earth sign. Kalau nggak kamu Taurus, kamu Capricorn, atau nggak kamu Virgo. Tapi antara Taurus sama Capricorn sih kamu. Kamu bisa dealing. Jadi ini si Earth sign dealing sama water sign. Tapi jujur, dia tuh suka, tapi emang dia itu sedang tidak mau terlalu terbebani atau terlalu diganggu dalam hal cinta. Jadi jujurnya itu dia mau sama kamu, dia mau, oh nih orang cocok nih sama gue gitu, kayaknya gitu loh bahasanya. Tapi di satu sisi dia tuh pengen tenang dulu gitu. Ntar aku cari deh kenapa dia kepengen tenang dulu. Tapi dibilang suka gitu, suka pengen
tapi energinya pasif, nggak mau melangkah gitu. Tapi ya dia senang sama kamu, dia nyaman sama kamu, dia itu ngerasa kamu bisa menenangkan dia. Ini bisa vice versa ya, bisa juga kamu tuh orang yang funny banget bagi dia gitu, karena dia ini orang baik nih, dia orang baik, clairvoyance, dia orang baik, dia ini orang yang menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Kamu datang ke kehidupannya, kamu bisa nyinakin emosi dia, kamu membawa the sun ini, energi kebahagiaan bagi dirinya gitu. Bisa juga kayak gitu ya, dia mau sama kamu gitu. Dia nggak bisa tuh kalau satu hari tuh kayak nggak mencari tahu tentang dirimu, karena nanti ada triple page of cups dan ada page of wands. Jadi kayak mau dia tuh sama kamu, tapi emang lagi dalam posisi, bisa juga dia punya pasangan di sini ya, dia masih punya pasangan, atau dia juga kayaknya belum terlalu berpikir ke arah sana gitu, belum terlalu kayak kecinta banget gitu, karena emang energinya pasif, dia nggak mau, dia nunggu sih. Ini cowok atau ini cewek ini lucu banget nih, kayak pengennya nunggu gitu, pengennya maju duluan kamunya gitu, tapi dia suka ya, geli banget ya orangnya. Nih kamu bisa dealing kalau kamu ini water sign sama earth sign, Capricorn, Taurus, and then Virgo, sama kebalikannya sama si sorry earth, ya bener, earth sign ada Capricorn, Taurus, Virgo, sama water sign Pisces, Scorpio, Sagittarius lagi, Cancer, Pisces, Cancer, lalu ada Scorpio ya. Kau bisa dealing sama mereka, bisa vice versa sih gitu. Tapi kalau aku ngelihat di sini sih jelas banget Capricornnya. Enggak. Jelas banget Capricorn dan Scorpio-nya nih. Ini capitnya si Scorpio di water sign-nya itu orang yang intinya kamu ngejinakin dia gitu ya. Dan ini si Taurus, atau bisa Taurus bisa Capricorn sih gitu, dengan bara api yang menggebu-gebunya ini. Jadi satunya tenang, satunya menggebu-gebu. Iya, tapi si cowok atau si cewek ini, si orang yang kamu tanyain, si gebetan kamu ini suka sama kamu gitu. Lucu ya? Gitu. Lucu. Jelas banget sih ini capitnya. Semoga resonate ya. Ini beneran si Scorpio nih, satunya lagi sih Capricorn atau Taurus. Satunya menggebu-gebu, satunya pengen santai-santai dulu. Pasif energinya satunya. Gitu. Terus aku buka lagi deh. Kita kerucutkan lagi perasaannya, guys. Ini mulai menarik ini ya, karena dibilang suka ya suka, dibilang pengen berkomitmen ya kepengen, ada kepengennya juga gitu, tapi energinya pasif. Ini orang maunya apa sih? Maunya kamu maju duluan kali. Oh, kebanyakan. Aku penasaran banget sama outcome cerita ini. Oh my god. Ada seven of lupa sih aku, cups, sama ada five of swords. Terlalu banyak pilihan mah, di dianya juga terlalu banyak pilihan. Kamu nggak satu-satunya sih, atau kebalikannya, dia nggak satu-satunya bagi kamu gitu. Sehingga kamu kayak masih apa ya, karena ini tadi kan ada four of cups ya, jadi emang energinya itu dia ke kamu itu kayaknya emang ada orang lain ya di dalam hidupnya. Bukan, bisa berarti pasangannya, bisa juga berarti orang di sekelilingnya yang masih kayak ada juga di hidupnya gitu loh. Jadi kamu nggak sendirian. Nah, jadi dia susah milih gitu. Dia belum bisa terlalu fokus sama kamu. Oh, sedih. Tapi dia suka sama kamu. Suka. Tapi belum yakin banget. Gitu. Dan aku juga nangkepnya kayak gini, kayak dia tuh pengen ini dulu sih, apa ya, ini orang tahu kalau kamu suka sama dia
Dan dia tuh kayak ketawa gitu. Ih, kesel deh Five of Swords-nya. Si orang ini yang kamu dealing ini ya, si orang bisa water sign atau earth sign ini, dia ini kayak orang yang dia tahu kamu suka sama dia gitu. Tapi karena dia emang banyak pilihan dan dia juga tahu maybe kamu banyak pilihan orangnya, jadi dia belum mau maju banget gitu. The last one. Sama yang kedua, ngeselin. Hangman, nggak bisa ditentuin gitu. Iya, aku kesel deh ngebacainnya semuanya dua-duanya. Sorry ya guys. Siapa sih yang nggak mau happy ending gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi intinya energinya itu pasif, belum mau maju. Tapi dia suka sama kamu. Dia mulai memikirkan apabila berkomitmen dengan orang seperti kamu itu gimana. Dia juga menilai kamu orangnya punya pendirian yang kuat, ya. Kamu juga bisa diajak ke hubungan yang lebih jauh sih sebenarnya. Tapi emang kebetulan kalian tuh tahu gitu loh. Kalian tuh, menurut aku di sini dianya itu kayak ada orang lain juga di hidupnya gitu. Jadi dia belum bisa terlalu fokus sama kamu dan dia tahu nih, ini dia tahu kalau kamu suka sama dia gitu. Tapi ya emang karena dia emang menilai hubungan ini juga belum mateng, dia energinya juga masih pasif gitu, sehingga dia belum mau maju, dia masih bingung sih di Hangman. Aduh, so sorry banget file nomor 2. Aku tarik saran aja ya. Sarannya adalah kasih saran yang bagus dong. Prioritas. Ya, satu aja. Oke. Sarannya adalah jeng. Jadi gini, orang ini kan orang baik tuh ya. Jadi kalau emang dia itu ada di kehidupan kamu supaya jadi pembelajaran bagi dirimu, ya udah nggak apa-apa. Legowo gitu, kalau bahasa Jawanya legowo aja. Berarti emang dia diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengajarkan kamu hal-hal baik gitu. Karena energinya di sini kan bagus sebenarnya, nggak ada energi jelek. Jadi kayak funny, kalian sama-sama funny, sama-sama seneng, sama-sama bisa mengontrol emosi ketika berdua gitu. Ya nikmatin aja lah gitu ya. Dan prioritas. Jadi menurut aku sih kamu kayak jangan terlalu banget mikirin hal ini, jangan terlalu banget juga bener-bener nggak tidur, misalnya kayak mikirin banget ya hubungan kamu sama dia gitu. Karena ya emang ada beberapa hal yang harus kamu prioritaskan selain hal ini gitu. Karena emang outcome-nya tuh masih Hangman. Hangman tuh nggak jelek sih guys. Hangman itu bukan sesuatu yang jelek, tapi emang sesuatu yang belum ditentukan secara pasti. Itu tergantung dari kalian berdua sih gitu. Karena tadi energinya kan satu water, satu itu earth. Jadi emang yang satu pengen banget menggebu-gebu, yang satunya santai, pasif. Nah jadi emang ya dari kalian berdua juga gitu yang harus ya hubungan harus balance ya, nggak bisa salah satu aja yang kepengen, satunya enggak gitu. So selamat berjuang untuk file nomor 2. Semoga The Hangman ini akan membuahkan hasil yang baik, akan berujung pada Two of Cups. Bye bye guys. Dan yang file yang terakhir adalah file nomor 3, sensitivity. Kalau aku nangkepnya file nomor 3 ini energinya itu orang yang kamu dealing ini ya, orangnya cukup emosinya itu terlalu berlebihan. Ya, emosinya terlalu berlebihan. Kemunduran guys. Terlalu sensitif dan agak susah mengontrol perasaannya sih. Kamu dealing sama orang seperti itu. Ini water sign nih. Water sign lagi, Pisces, Cancer sama Scorpio. Aku bakalan tarik dari tarotnya gimana energinya saat ini. Pikirin ya guys ya orangnya.
Gimana perasaan energi dari orang? Oh, kebanyakan. Gak mau satu-satu. Emang geli banget kalau lihat percintaan orang-orang sekarang itu ngegebet, PDKT, kode-kodean, tapi nggak ngomong gitu. Aneh ya. Susah ya file nomor 3 karena orangnya oversensitif kali ya. Ada Knight of Wands, ada The Strange lagi, ada The Lovers. Oh, akhirnya The Lovers keluar. Itu Hermit. Satu lagi. Three of Wands. Jadi gini, file nomor 3, karena tadi dia sensitif, dia nggak bisa mengontrol emosinya, makanya dia ada Hermit. Ini orang belum menemukan jati dirinya sih, jujur. Iya, dia orang yang masih mencari-cari kemana dia akan pergi. Dalam artian apa yang dia lakukan tuh suka bingung-bingung masih gitu loh. Dia terlalu, kalau menurut aku sih dia terlalu ini ya, dia terlalu, orangnya tuh terlalu oversensitif. Jadi kayak bukan overthinking, tapi terlalu bukan emosional, bukan marah-marah juga, tapi kayak terlalu baper tuh, bahasanya baper. Nah, iya. Terus ada Knight of Wands, ada The Strange. Ini tadi ya. Jadi The Strange itu lambang dari orang yang bisa memanage emosinya sendiri. Tapi dalam hal ini, karena dia punya The Hermit juga, menurut aku belum bisa. Dia butuh seseorang sih jauh. Menurut aku jauh kartunya sama yang kedua tadi. Jadi kalau yang kedua tadi kan energinya tuh kayak si pasangan, si orang yang ditanya itu bisa mengontrol emosi dari si orang yang gini, yang kedua tadi itu si orang yang ditanya itu bisa dikontrol, jadi bisa kayak ditenangin sama orang yang nanya kan. Nah kalau yang ketiga ini lebih kayak dia saat ini tuh emang butuh orang yang bisa mengontrol emosinya dia dan kebaperannya dia itu. Jadi dia tuh orangnya tuh apa-apa tuh kayak ngelibatin perasaan gitu ya. The Hermit ini orang yang belum cukup dewasa sih jujur. Dari segi jati diri dia juga bukan orang yang cukup dewasa. Aku nggak bermaksud ngebacanya jelek semua ya guys, tapi emang itu yang ada. Kalau emang ya negatif, semoga kalian bisa mengambil hal positifnya dan ini dijadikan warning buat kalian, oke? Jangan marah. Dan nih, The Lovers itu tuh sebenarnya hal yang cukup indah ya. Jadi seperti dua insan manusia yang disatukan oleh alam semesta, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ini cuma ketertarikan aja, ketertarikan fisik. Karena tadi dia punya kepribadian yang belum mateng sih menurut aku di sini. Ada Three of Wands, terlalu banyak mikirnya itu ke hal yang belum dia lakukan sama sekali. Daydreaming ya, ngayal, banyak tuh yang di pikirannya. Bahasanya tuh kalau aku suka bilang orangnya tuh apa ya, energinya tuh suka mikirnya tuh kejauhan gitu loh. Kalau kita pengen punya niat nggak usah mikirnya jauh-jauh, ya udah kalau emang udah yakin banget udah lakuin. Nah dia nih orang yang kebanyakan mikir gitu, jadi kayak merenung ke depan gitu loh ya. Setiap dia mau maju nih,
ada Three of Wands, ada Knight of Wands. Setiap dia maju, dia takut. Nih. Dia tuh kayak kesatria yang penakut, ya. I'm so sorry to say that, tapi dia ini kesatria yang penakut. Yang kalaupun dia itu melangkah, dia terlalu terburu-buru. Jadi orangnya tuh, jadi tadi gini ya, aku bilang kan dia ini orangnya tuh pemikir hal yang belum dia lakuin. Itu satu, skenario pertama. Skenario kedua adalah kalau dia ini udah bergerak, gerakannya tuh kayak takut-takut gitu. Jadi nggak punya pendirian yang kuat gitu loh. Nggak punya pendirian yang kuat. Makanya tadi dia strange. Emosinya belum stabil sih, karena tadi oversensitivity. Kalau aku ngelihat oversensitivitas. Jadi terlalu sensitif ya orangnya sama perasaan. Belum dewasa juga gitu. Aku tidak bermaksud bilang orang ini tidak terlalu baik ya, tapi emang ya itu yang aku lihat sih gitu. Makanya dia butuh banget nih kayaknya orang yang bisa ngebuat dia tuh menjadi orang yang lebih dewasa. Kalau aku sih nilainya kayak gitu. Dia butuh itu. Semoga itu adalah kamu ya. Gak apa-apa sih di-link sama orang seperti ini. Berarti emang hubungan kalian itu hubungan yang sama-sama punya benefit gitu. Bukan friends with benefit, tapi punya hal yang positif gitu. Kita lihat ya gimana dia ke kamu. Menarik ini. Ini energinya, energi Aries. Kamu bisa di-link sama Aries. Aries lalu Sagittarius 5678 aku. Capricorn, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Aries, Sagittarius. Emang jujurnya aku nggak pernah ngapalin zodiak sih guys, maaf banget. Tidak. Oke. Bingung, 12 sword. Bingung dia. Nih, Queen of Wands. Tuh kan bener. Dia tuh kayak, aku nggak bilang kamu mendominasi ya, tapi emang energinya itu kamu lebih kuat daripada dia. Ini orang belum punya pendirian yang kuat dan kamu punya pendirian yang kuat gitu. Nggak mesti kamu seorang perempuan yang nanya ini ya. Jadi bisa aja vice versa. Kamu yang laki-laki, dia yang perempuan gitu. Tapi emang energi dari orang yang kamu dealing ini, orang yang punya cerita sama kamu ini, dia tuh belum dewasa dan kamu lebih dewasa gitu. Jadi dia bingung. Dia bingung aja gitu dalam memilih gimana kira-kira hubungan ini gitu. Karena energinya tuh kayak apa ya? Kayak kamu lebih superior dibanding dia begitu. Aku juga ngelihat sih dia ini punya masa lalu yang sedih. Pernah kehilangan seseorang yang dia sayangi. Intinya dia tuh kayak sedih aja sih gitu. Nah, dia tuh berharap dia tuh dengan adanya kamu ini, dia tuh bisa menemukan arah lagi kembali gitu loh. Karena tadi dia hermit kan, kayak bisa menemukan lagi arah yang tepat untuk hidupnya gitu loh. Sedih sih emang. Dan aku juga nangkepnya dia ini menganggap kamu sebagai orang yang cukup dewasa untuk ngebantu dia keluar dari masalahnya gitu. Karena dia ini orangnya penakut, suka penakut gitu ya, maksudnya kayak yang kalau bekerja tuh mikirnya kelamaan, bila udah dilakuin takut di tengah-tengah jalan gitu. Kalau perasaan sih pengen berkomitmen sama kamu,
tadi justice-nya tuh artinya kayak kamu tuh dinilai sama dia, kayaknya orang ini bisa ngebalance aku deh, orang ini bisa fix apa yang salah dalam diriku, orang ini bisa ngebantu aku menemukan kembali jati diriku dan semangatku, orang ini yang bisa ngebuat emosiku kembali stabil. Dia tertarik sama kamu tapi dia bingung gitu. Dia masih bingung sekarang, Justice masih bingung sih, belum bisa nentuin bahwa bakalan bener-bener sama kamu banget gitu. Kita lihat outcome-nya ya. Ada judgment, ada awal mula yang baru. Bisa juga dibilang ini kayak as of once kan. Jadi kayak artinya tuh bisa aja kamu itu nih, kamu membantu dia keluar dari apa yang salah di dalam hidupnya di masa yang lalu. Jadi kamu bisa ngebantu dia rebirth, membantu dia menyelesaikan karmanya kalau ada, membantu dia juga untuk memperbaiki yang selama ini dia lakukan. Jadi intinya kamu tuh kayak ada judgment, ada justice. Jadi hubungan ini dia nilai sebagai wadah bagi dia untuk untuk kembali balance, kembali memperbaiki apa yang salah. Aku ngelihatnya sih kayaknya emang di masa lalu dia tuh punya masalah, sehingga sekarang dia kehilangan arah. Bisa artinya orang ini pernah bermasalah dalam hal narkoba, alkohol atau apapun, atau pernah di toxic relationship sama orang. Nah, dia bingung, setelah itu dia mulai gak menemukan jati dirinya lagi, dan dia bingung gitu sekarang. Nah, tiba-tiba kamu datang, kebetulan dia orangnya gak dewasa juga, terus juga kebanyakan mikir, dan kalau udah dilakuin juga takut-takut. Nah, dia ketemu sama kamu, dia berharap kamu bisa nge-fix dia, menyembuhkan dia gitu. Dan dia berharap bahwa hubungan ini itu bisa lebih daripada cuma sekedar yang kayak begini doang gitu. Dan ya tadi, judgment, jadi kayak ayo ulang semua dari awal. Aku ingin kembali menjadi manusia yang baru, menjadi orang yang baik untuk kamu, dan kamu bantu aku gitu. Itu kayak hal yang ingin dia omongin sih gitu. Karena tadi sensitivity, jadi orangnya nih emang terlalu sensitif, terlalu baper juga gitu. Perasaannya kayak campur aduk gitulah orang ini. Gitu guys. Aku ambil kartu saran ya, satu lagi. Oh, kebanyakan. Yaudah, enggak. Labil ya aku. Career transition. Ini lebih ke ini sih. Hubungan kalian ini kayak lebih arahnya tuh bukan masalah cinta, tapi lebih ke menemukan apa yang menemukan jati diri dia itu dalam hal karir atau keuangan atau ya sesuatu yang konkret lah. Jadi bukan ya tentang hidup intinya tuh ya. Jadi ngebantu dia untuk memutuskan tentang tujuan hidupnya itu apa, karirnya apa. Ya, kalau kita bicara karir bisa karir. Tapi kalau bicara yang lebih luas lagi itu seperti tujuan hidup sih. Jadi kamu tuh kalau bisa ngebantu dia untuk membuat dia menemukan kembali apa arti hidupnya, kemana dia mau hidup, arahnya kemana, mau yang ke jelek atau mau yang ke bagus. Ya, kamu ngebantu dia dalam hal itu sih hubungan ini. Aku tidak bilang ini hubungan yang two of cups, cinta sejati enggak, tapi lebih ke membantu nanti gitu, career transition. Oke guys, udah selesai. Semoga ngebantu. Kalau misalnya kalian ada yang nggak terlalu paham, boleh personal reading sama aku. Nanti aku kasih kontaknya. Aduh, goyang, sorry. Dan juga perlu diingat tadi bahwa semua readingan ini tuh sifatnya fun reading. Kalau emang positif ya diaminin aja. Kalau emang negatif ya diambil warning-warningnya supaya kalian bisa lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Tetap kekuasaan tertinggi pada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Udah itu aja kayaknya. Bye bye.